Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil a'la wa kammala as-su'uda bi akrami mauludin hawa syarafahu wa fadlah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ma'asyiral muslimin usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Liqaulihi ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sudah merupakan rukun bagi khotib ketika khotib sudah berada di atas mimbar, yang khotib harus senantiasa sampaikan kepada jamaah. Khotib hendaknya selalu berwasiat, yakni wasiyatut taqwa. Dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Senantiasa mengajak kepada jamaah untuk melaksanakan apa yang telah menjadi titah dan perintah Allah, berikut kesanggupan kita untuk menjauhi segala bentuk larangannya. Ma'asyiral muslimin ikhwatul iman rahimakumullah. Pada masa Rasulullah ada salah satu sahabat yang begitu dekat dengan Rasulullah. Sampai-sampai sahabat ini mendapatkan satu julukan sebagai ashabus sirrin Nabi. Sahabat yang banyak tahu tentang kehidupan Nabi. Bahkan sahabat satu ini masuk dalam kategori as-sabiqunal awwalun. Kata Rasulullah, sahabat ini masuk dalam barisan orang-orang pertama yang nantinya akan masuk surganya Allah dengan Rasulullah. Sahabat ini adalah sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Atau dalam tulisan-tulisan dalam hadis-hadis hanya disebut dengan Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini begitu dekatnya dengan Rasulullah. Meskipun secara fisik dia ada keterbatasan. Orangnya pendek dibanding dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Bahkan kakinya pun juga mengalami cacat tidak sama dengan kaki sahabat-sahabat yang lain. Akan tetapi Abdullah bin Mas'ud ini begitu dekatnya dengan Rasulullah, maka di setiap ada majelis-majelis Rasul, di situ seringkali Rasul menyampaikan dan menanyakan, Aina Ibnu Mas'ud? Di mana Ibnu Mas'ud? Ketika ia menyampaikan, saya ya Rasulullah, maka tolong kamu ke depan ya wahai Ibnu Mas'ud. Ketika sudah berada di hadapan Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ibnu Mas'ud, tolong bacakan 1-2 ayat Al-Quran. Saya ingin sekali mendengarkan lantunan darimu. Semua sahabat bertanya-tanya, kenapa Rasulullah memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Quran? Sementara sahabat-sahabat yang lebih pandai, yang lebih segalanya dari Ibnu Mas'ud itu begitu banyak. Dengan tersenyum Rasulullah menyampaikan, wahai sahabatku, kenapa saya menyuruh Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran? Karena ketika ayat-ayat Al-Quran, wahyu Allah ini diturunkan kepadaku melalui malaikat Jibril, itu suaranya persis
suara yang dilantunkan oleh Ibnu Mas'ud. Ketika saya rindu dengan bagaimana Al-Quran ini diturunkan kepadaku, saya cukup mendengarkan lantunan dari Ibnu Mas'ud ini. Ma'asyiral muslimin ikhwatul iman rahimakumullah. Meskipun secara fisik dia ada keterbatasannya, tapi Ibnu Mas'ud ini mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Bahkan pernah dalam satu ungkapannya, Ibnu Mas'ud ini menyampaikan bahwa dalam kehidupan orang-orang yang beriman, itu tidak lagi ada yang namanya musibah. Tidak ada lagi istilah musibah bagi orang-orang yang beriman. Karena setiap manusia, orang-orang yang beriman, bermasalah dengan kesehatannya, bermasalah dengan ekonominya, bermasalah dengan rumah tangganya, bermasalah dengan kehidupan, maka itulah kata Ibnu Mas'ud yang disebut dengan ujian. Dan itulah memang cara Allah untuk merayu hambanya, supaya hambanya ini mau mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, ujian bagi orang yang beriman itu cuma satu. Cuma satu. Ketika orang-orang yang beriman ini tidak lagi ada rasa takut untuk melakukan perbuatan dosa, tidak lagi takut untuk melakukan perbuatan maksiat, itulah sebenar-benarnya musibah bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin ikhwatul iman rahimakumullah. Marilah kita mencoba membedah apa yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud semacam ini, atau dalam bahasa yang lain kita sebut al insanu bila insaniyatin, manusia yang sudah tidak lagi punya sifat kemanusiaannya. Siapa manusia yang tidak lagi punya sifat kemanusiaannya itu? Tidak lain adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi dia cenderung untuk melakukan satu perbuatan dosa, cenderung untuk melakukan perbuatan maksiat, tanpa adanya rasa takut kepada Allah. Dan inilah yang disebut oleh Allah, dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Orang-orang yang beriman kepada Allah lalu cenderung melakukan maksiat dan dosa, maka orang semacam ini akan dikunci hatinya oleh Allah. Ia sementara ia tidak merasa bersalah. Wal a'yadzu billah. Ma'asyiral muslimin ikhwatul iman rahimakumullah, kesimpulan dari apa yang disebut dengan manusia yang hilang sifat kemanusiaan adalah dijelaskan dalam kitab Miftahu Darus Sa'adah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, menyampaikan bahwa manusia yang hilang sifat kemanusiaan itu yang pertama adalah jumudul ain, bekunya air mata. Ia tidak merasa sedih, ia tidak merasa bersalah ketika melakukan perbuatan dosa. Sudah beku air matanya. Padahal jelas-jelas kata Rasulullah, tetesan air mata seseorang ketika menangis, bertaubat, istighfar kepada Allah, maka tetesan air mata itulah yang akan mampu menghalau siksaan api neraka. Tapi karena hatinya sudah tidak ada lagi takut, air matanya sudah beku, sehingga ia melakukan perbuatan dosa, ia anggap perbuatan hal yang biasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu yang kedua, kata Ibnu Qayyim, orang manusia yang hilang sifat kemanusiaannya adalah faqdul haya. Hilangnya sifat malu, hilangnya rasa malu dalam hidupnya. Apa yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim macam ini?
Dan saat ini mungkin kita sudah bisa melihat, kita membaca di media cetak, di media elektronik misalnya, seseorang telah membuka aib orang lain dengan bangganya, saling mencela, saling membuka kesalahan orang lain, lalu dimasukkan di media-media cetak, media elektronik. Dan setiap hari kita bisa melihat dan menontonnya semacam ini. Bahkan kadang aibnya sendiri, kesalahan yang ia lakukan, ia pun tidak merasa bersalah. Tidak sedikit di antara orang-orang yang beriman, yang ketika melakukan perbuatan dosa, lalu dengan bangganya, ia posting, ia buat story dalam handphonenya. Perbuatan dosa yang ia lakukan. Ia tidak lagi merasa malu untuk melakukan perbuatan dosa. Inilah yang harus kita mendapat ekstra perhatian dari kita. Kalau manusia sudah tidak lagi perbuatan malu ini tidak ada dalam hidupnya, maka apa kata Rasulullah? Ka'amsalika siwaka siyabil jawarih. Manusia akan mempunyai perangai yang puas sepuas serigala. Karena ia tidak ada lagi malu kepada Allah. Ia halalkan segala cara untuk satu tujuan. Bukan mencari cara yang halal untuk satu tujuan. Tapi asalkan ia mencapai satu tujuan, ia halalkan segala cara. Kalau manusia sudah buas sebuah serigala, laisa fi qalbi saumin ar-rahmah, tidak lagi punya belas kasih sayang satu dengan yang lain. Coba kita lihat saat ini, nubruk kucing di jalan, ia berhenti. Tapi nubruk sesama manusia, kadang-kadang ia lari, ia tinggalkan. Tidak lagi ada kasih sayang satu dengan yang lain. Ia tidak merasa bersalah, ia tidak merasa malu, ia tidak merasa berdosa bahwa yang dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai syar'i. Faktul haya dalam hidup ini. Wal iyadzubillah, marilah kita jauhi benar-benar hal semacam ini. Lalu yang terakhir, ma'asyiral muslimin, ikhwatul iman rahimakumullah. Kata Ibnu Qayyim, manusia yang hilang sifat kemanusiaannya adalah al-hirsun minad dunya. Manusia yang tamak terhadap harta dunia. Islam tidak melarang orang kaya. Tidak melarang, tidak. Kita kerja keras, banting tulang, peras keringat, silahkan. Tapi jangan sampai hidup kita ini hanya berpikir asal saya kaya. Karena Allah sendiri telah menyampaikan, wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Raihlah urusan akhirat ada di barisan nomor 1, baru wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kamu untuk urusan duniamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena kehidupan akhirat adalah lebih baik dari kehidupan yang ada saat ini. Kita jauh sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita kaya silakan. Islam tidak melarang. Tapi gunakan harta kekayaan yang kita miliki ini berada di jalur Allah. Saat ini tidak. Banyak orang yang sedih, hatinya gundah gulana, merasa susah. Bukan dia tidak kaya. Bukan dia tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya uang di bank misalnya. Dia punya. Tapi ia tidak memiliki seperti yang dimiliki oleh orang lain. Tamak terhadap harta. Maka pantas kalau Al-Ghazali, Imamul Ghazali, Hujjatul Imam menyampaikan bahwa asyukru alal mawjud wassabru alal mahfud. Cobalah bersyukur terhadap apa yang ada dan sabarlah terhadap apa yang belum dikaruniakan kepada kita. Syukuri apa adanya dan bersabarlah terhadap apa yang belum dikaruniakan kepada kita.
Mungkin dengan apa yang belum diberikan oleh Allah kepada kita, itu akan menjadi manusia yang lebih baik nanti di hadapan Allah. Karena tidak sedikit manusia-manusia yang berhidup bergelimbangan harta, tapi justru menjadikan dirinya musibah. Barangkali banyak kita dengar cerita yang namanya Sa'labah misalnya. Dulunya orang yang miskin, orang yang papa, datang di hadapan Rasul, ya Rasulullah, mohon doakan kami menjadi orang yang kaya. Kalau saya menjadi orang yang kaya, seakan saya harta ini saya gelontorkan untuk perjuangan dakwahmu ya Rasulullah. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana Abdurrahman bin Auf, sebagaimana Utsman bin Affan. Kata Rasulullah, tidakkah kau takut nanti hartamu akan kau jadikan sebagai satu-satunya dalam hidupmu? Tidak ya Rasulullah. Didoakan oleh Rasulullah. Singkat cerita, Sa'labah menjadi orang yang kaya. Ketika sudah waktunya harta ini dizakatkan, apa kata Sa'labah? Harta yang saya miliki ini adalah harta yang hasil kerja keras, peras keringat, banting tulang saya, tanpa adanya unsur-unsur yang lain. Yang semula ahli puasa, yang semula ahli qiyamul lail, yang semula ahli ibadah, ia tinggalkan begitu saja. Al-hirsun minad dunya, ia tidak kuat ketika diuji dengan harta kekayaan yang ia miliki. Karena pada hakikatnya harta yang kita miliki, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kadang-kadang kita serba kekurangan, maka hendaknya kita bersabar ketika kita belum dikaruniai oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wala dzikrullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ila amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta jalal huzna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.